Assalamualaikum teman-teman yang suka gorengan, apalagi tahu isi. Nah, kali ini saya mau berbagi resep tahu isi yang isiannya pedas ya. Jadi, untuk teman-teman yang suka pedas, gak usah beli di luar lagi, mending bikin sendiri ya. Yuk ikutin video saya sampai habis. Nah, ini bahan yang perlu kita siapkan, tentunya tahu. Ini tahu Sumedang yang kalau kita menggunakan tahu Sumedang ini lebih enak ya tahu isinya. Berikutnya tahunya kita goreng sampai benar-benar matang kering, jadi agak di tengahnya tuh agak pong gitu ya gitu, jadi nggak padat di dalamnya gitu ya. Jadi benar kalau kering itu dia, kalau tahu Sumedang digoreng kering dia nggak akan kalau udah dingin tuh nggak akan kempes kayak gitu. Ini kita menggoreng tahu Sumedangnya dengan api yang cukup besar. Nah, ini tahunya udah bisa kita angkat ya. Berikutnya kita akan menyiapkan bahan isiannya, isian pedasnya ya. Jadi ini kita siapkan bawang putih 4 siung, kemudian bawang merahnya 1 on, kemudian ini cabai rawit merahnya setengah on, kemudian cabai keritingnya sesuai selera ya. Saya pakai sekitar 8. Oke, ini kita blender, kita haluskan. Nah, ini udah cukup halus. Berikutnya kita siapkan sayur-sayurannya. Kita menggunakan wortel, saya juga menggunakan kentang. Saya pakai wortel juga, kemudian pakai sayur lobak juga. Nah, ini bahannya kita haluskan tadi, kita tumis hingga harum, hingga cabainya tidak bau langu lagi. Tumis menggunakan api yang kecil aja. Lalu kita kasih kaldu, mau kaldu jamur atau kaldu apa aja. Saya kasih sedikit merica juga, secukupnya. Lalu kita masukkan sayurnya. Kita masukkan dulu di awal kentangnya, kentang, kemudian wortelnya kita masukkan paling awal ya. Karena kentang sama wortel ini biar kita tunggu empuk dulu, kita beri sedikit air juga agar lebih cepat empuknya. Lalu kita tutup. Selanjutnya setelah matang kentang wortelnya, baru kita masukkan sayuran lainnya seperti sayur kol, lalu togenya juga. Nah, kenapa isian ini saya kasih kentang juga, itu rasanya lebih enak ya kalau ditambahkan kentang juga gitu. Tapi kalau nggak pakai kentang pun nggak masalah, misalnya pakai kol dengan wortel aja atau toge dengan wortel aja udah bisa ya. Tergantung harga juga nanti, harga jualnya, karena kentang cukup mahal dibandingkan sayuran yang lainnya ya. Lalu ini kita kasih garam ya, kemudian kita kasih gula. Saya kasih gula ini 2 sendok makan biar balance ya rasanya. Kemudian saya kasih daun bawang juga. Oke, ini masaknya nggak terlalu overcook ya, jadi segini aja udah cukup. Nah, berikutnya kita akan siapkan bahan pelapisnya. Ini saya memakai tepung terigu. Kita pakai tepung terigu yang rendah protein kalau untuk gorengan ya.
Yang ini saya pakai tepung terigunya 8 sendok makan, kemudian saya kasih tepung beras juga. Tepung berasnya saya pakai 4 sendok makan. Saya kasih garam juga ya, 1 sendok teh. Saya kasih baking powder juga. Lalu ini kaldu, bisa kaldu sapi atau kaldu ayam atau kaldu jamur. Saya kasih sedikit merica juga. Tinggal dikasih air, masukkan air sedikit-sedikit aja. Jadi biar takarannya kita tahu ya pas, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer juga. Jadi kita masukkannya airnya sedikit-sedikit aja. Kita aduk sampai nggak ada yang menggerindil lagi ya tepungnya. Oke, ini udah cukup ya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Berikutnya kita mulai mengisi ya. Ini tahu yang udah kita goreng tadi, kita belah menggunakan pisau. Nah, dibelah bagian tengahnya. Oke, dibelah tahunya sampai habis. Selanjutnya kita isi. Nah, ini isian tadi ya. Kita masukkan menggunakan pisau hingga sedikit ditekan-tekan juga ya, biar isiannya padat, isian sayurnya padat ya. Nah, ini ditekan-tekan dengan sendok ya, agar padat isian di dalamnya. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini kita isi lagi tahu isinya sambil agak ditekan ya dengan tangan atau sendok. Jadi isiannya padat ya. Lakukan hingga tahunya habis. Ini juga bisa kita frozen ya. Jadi kalau di sayurnya ini ditumis, itu bisa lebih tahan lama. Jadi kalau pengen di frozen tahu isinya, itu diisi dulu ya isiannya ke dalam tahu, lalu kita masukkan ke dalam kotak, wadah tertutup, baru kita simpannya di freezer. Jadi bisa tahan lama, bisa kita goreng kapan aja. Atau kalau mau untuk besoknya nggak usah di freezer ya, cukup di bawah aja ya, kulkas bawah aja gitu. Oke, berikutnya tahu isinya kita goreng. Ini minyaknya sudah bekas penggorengan tahu isi juga ya, karena saya udah goreng tahu isi juga sebelum ini ya, sebelum saya rekam, karena buat cemilan pagi karyawan saya. Alhamdulillah saya juga punya karyawan karena aktivitas saya bisnis online. Nah, itu sarapan paginya saya kasih tahu isi gitu. Dan ini penggorengan berikutnya, jadi warna minyak udah agak berubah ya. Nah, ini kita menggoreng tahu isinya menggunakan api yang besar. Nah, ini jangan lupa dibalik juga agar tahu isi matang sempurna. Baik, tahu isinya udah siap kita angkat ya. Nah, insya Allah simple banget bikin tahu isi, apalagi ada sensasi pedesnya. Untuk pecinta pedas nih, wajib ya bikin sendiri. Jadi lebih terjamin juga ya sehatnya, karena mungkin minyaknya yang kita gunakan masih baru ya, beda dengan penjual gorengan yang digoreng beberapa kali gitu. Jadi kalau kita bisa bikin sendiri, insya Allah tentunya lebih terjamin sehatnya. Ini siap kita sajikan, kita nikmatin, apalagi di
cuaca hujan, makan gorengan anget-anget. Pokoknya kalau udah gorengan itu lupa deh yang namanya diet ya. Mari kita coba ya. Bismillah. Masya Allah, pedesnya lumayan ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis.